Pertama-tama terima kasih masih setia dengan update cerita ini di kumpulan cerita novel. Channel ini memposting ulang cerita buat kawan-kawan yang kehabisan koin untuk baca di aplikasi. Yang harus digarisbawahi adalah ini bukan cerita admin. Jadi buat kalian yang protes atau mempermasalahkan isi dalam cerita novel ini, silakan protes ke autor yang membuat cerita atau yang menerjemahkannya. Mohon diingat juga jika realita dan cerita novel adalah hal yang berbeda. Jadi keep calm and reading. Salam gratisan bosku semua, selamat menikmati. Bab 926, Sky Team masuk ke Clarity. Setelah melihat pesan dari Tokia, wajah Recha langsung menjadi pucat. Recha langsung menelepon Tokia dengan sambil berdoa di dalam hati. Tokia, jangan seperti ini. Aku tahu kamu sedang bercanda dengan aku. Aku begitu baik, kok kamu mau meninggalkan aku? Angkat teleponku, jangan seperti ini. Tetapi Tokia tetap tidak mengangkatnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Boom, Recha seperti disambar petir. Recha menyadari sudah terjadi sesuatu pada Tokia. Tokia sudah pergi. Recha langsung pergi ke Tomota Group dan SBS Media untuk mencari Tokia. Tetapi Tokia tidak ada di sana. Recha langsung menelepon Ezra dan suruh dia membawa orang pergi mencari Tokia. Reka langsung membuka rekaman kamera pengawas perusahaan untuk melihat Tokia. Tokia terlihat seperti biasa sepanjang hari. Hanya saja saat malam, Direktur Wang tiba-tiba pergi mencari Tokia. Tidak sampai 10 menit, Tokia langsung pergi dengan terlihat putus asa. Recha langsung menelepon polisi lalu lintas untuk membuka rekaman kamera pengawas di jalan. Dari rekaman terlihat bahwa Tokia pergi ke rumah sakit kota Midgard. Setelah keluar dari rumah sakit, Tokia terlihat menderita, bahkan masih terjatuh di jalan. Pada akhirnya Tokia pergi dengan taksi, kemudian Tokia pun hilang. Recha langsung pergi mencari Direktur Wang dan dokter di rumah sakit kota Midgard. Tetapi mereka berdua pun hilang. Reka merasa ada yang aneh di balik ini. Ini adalah jebakan yang direncanakan oleh Old Master. Recha langsung membanting meja yang ada di sampingnya. Tokia, aku pasti akan temukan kamu, Old Master. Kamu berani lukai istriku, aku pasti akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Kemudian Ezra pun menelepon Recha. Ezra mengatakan mereka tidak menemukan Tokia. Oke, sekarang Recha sudah tidak sepanik tadi lagi. Karena sekarang hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Tokia. Dirinya pasti tidak boleh panik. Recha menarik nafas, dia langsung menelepon pimpinan Sky Team, Bloody Wolf. Bloody Wolf, bawa semua pasukan Sky Team masuk ke Clarity. Apa, perintah ini membuat Bloody Wolf merasa kaget, sama seperti alien yang akan masuk ke bumi. Master mau pasukan Sky Team masuk ke Clarity, Master mau melakukan pemberontakan? Selain ini, Bloody Wolf tidak tahu untuk apa. Saat Bloody Wolf mengetahui Recha suruh mereka pergi mencari seorang gadis, dia pun tercengang. Sial, gadis seperti apa yang bisa membuat Master menjadi seperti ini? Setidaknya harus seperti 7 dewi yang turun dari langit. Tentu saja, pasukan Sky Team tidak bisa masuk ke Clarity dengan segampang gitu. Setidaknya harus mendapatkan persetujuan pimpinan satu. Tidak sampai 5 menit, Recha pun menyelesaikan masalah ini. Pasukan Sky Team akan masuk ke Clarity, bahkan satu dunia pun digemparkan dengan kabar ini. Semua orang mengetahui Clarity adalah daerah terlarang bagi tentara bayaran. Pasukan Sky Team masuk ke Clarity, ini pun jauh berada di luar dugaan orang-orang. Setelah semua orang mengetahui pasukan Sky Team masuk ke Clarity untuk mencari seorang gadis, mereka semua merasa sangat kaget. Gadis seperti apa yang bisa membuat pasukan Sky Team masuk ke Clarity, tidak pernah didengar dan dilihat. Seketika gadis itu pun dikagumi oleh semua orang yang ada di dunia ini. Bab 927. Keberadaan Tokia. Sky Team pantas menjadi organisasi tentara bayaran nomor 1 di dunia, bahkan tingkat efisiensi dalam mencari orang menjadi yang tertinggi. Hanya dalam 3 sudah menemukan titik cerah, di sebuah desa terpencil bernama Desa Kuala di Midgard. Tiba-tiba datang seorang peri 3 hari yang lalu.
Terlepas dari penampilan, sosok atau temperamennya, peri ini sebanding dengan peri di langit. Setelah peri itu datang, dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa rumah pribadi. Pada malam hari, dia beristirahat di sebuah rumah pribadi. Pada siang hari, dia duduk di atas batu besar di taman untuk nikmati pemandangan. Dia mengagumi pemandangan yang paling indah di dunia. Selama para pria di desa memiliki waktu, mereka akan datang ke sini untuk menikmati pemandangan ini. Ketika Recha melihat foto seseorang, dia langsung mengenali orang itu adalah Tokia. Meski hanya dari foto samping, temperamen dan aura di tubuhnya sangat unik. Recha langsung menyetir mobil ke desa Kuala, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tokia datang ke desa Kuala melihat pemandangan seperti biasa. Di kejauhan, beberapa anak muda di desa terpesona memandang dirinya. Banyak orang tua di desa yakin bahwa gadis ini pasti turun ke dunia karena ada masalah di langit. Tidak akan pernah ada gadis yang begitu cantik di desa ini. Tapi Tokia tidak terlalu bersemangat, meski pemandangannya indah. Tetapi dia hanya menghargainya dan merasa bosan, akan lebih baik jika Recha bisa menemani dirinya. Meski hanya untuk sehari, Tokia bersedia menukar sisa hidupnya untuk hari itu. Tetapi dia tahu ini adalah harapan yang berlebihan dan tidak mungkin baginya mengungkapkan keberadaan dirinya kepada Recha. Jika tidak, Recha akan merasakan penderitaan seperti dirinya. Tokia lebih suka menanggung semua rasa sakit ini sendirian. Ponsel Tokia tiba-tiba berdering. Ini adalah ponsel baru Tokia yang ia beli untuk menghabiskan sisa hidupnya yang singkat dan membosankan. Tokia mengeluarkan ponsel dan melihat sebuah berita. Semua Sky Team memasuki Clarity hanya untuk menemukan kekasih Master. Hati Tokia sedikit pilu, sekarang Recha pasti mencarinya di seluruh dunia. Iya, dunia sialan ini, kenapa hubungan mereka banyak mengalami masalah? Tepat saat dia menghela napas, sebuah siulan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Adik perempuan, betapa kesepian dan bosannya kamu di sini sendirian, apakah ingin kakak temani? Tokia menoleh dan menemukan orang itu adalah Nicholas Cloud. Nicholas adalah gangster lokal yang terkenal cabul, banyak gadis muda di desa disetubuhi olehnya. Tokia yang cantik dan sendirian akan sangat aneh jika tidak diincar oleh Nicholas. Pergi sana, jangan ganggu aku. Cibir Tokia. Alih-alih pergi, Nicholas mencondongkan tubuh ke arah Tokia dan meraih tangannya. Tokia buru-buru menghindar dengan ekspresi jijik. Gigi pria ini kuning, rambutnya botak dan jerawat di seluruh wajahnya sekilas membuat orang merasa jijik dengannya. Nah, adik kenapa menghindar? Jangan pikir aku tidak tahu kamu sendirian di sini untuk menggaet pria. Ayo ikut kakak ke ladang sorghum. Kakak menanamnya khusus untukmu. Bajingan. Tokia marah. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku lapor polisi. Haha, kalau berani lapor sana. Nicholas tertawa keras. Polisi paling cepat datang besok pagi dan malam ini aku akan memperkosa dan membunuhmu. Bab 928. Akhirnya mereka akan bersama lagi. Nicholas berkata sambil menindih Tokia. Tolong, teriak Tokia ketakutan sambil meminta bantuan dari penduduk desa di kejauhan. Penduduk desa marah, bagaimana mungkin mereka tega melihat bajingan ini mengotori Dewi di hati mereka. Mereka bergegas menghampiri dan mencoba membebaskan Tokia. Tanpa diduga, Nicholas tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari lengannya dan melambaikannya dengan liar. Seorang penduduk tidak sempat menghindar, dirinya terkena sayatan pisau dan darah segar mengalir deras. Aku ingin lihat siapa yang berani maju, akan kubunuh siapapun yang berani menyelamatkannya bahkan seluruh keluarganya. Penduduk desa ketakutan dan tidak berani melakukan tindakan gegabah. Tokia tampak putus asa dan ingin berbalik kabur. Ingin kabur. Mimpi saja, teriak Nicholas meraih sudut pakaian Tokia. Hari ini temani aku dan aku akan memberimu hadiah. Kubunuh kamu kalau berani melawan. Minggir, sekalipun mati, aku juga tidak akan melayanimu. Teriak Tokia dengan sedih,
Hehe, kamu harus melakukannya untuk aku. Ujar Nicholas, ikut aku pergi. Nicholas menarik Tokia meninggalkan tempat ini. Tepat saat kritis ini, sebuah cahaya melintas di depan semua orang dan akhirnya menghilang di paha Nicholas. Sialan, apa yang terjadi? Nicholas jatuh ke tanah tanpa sadar sambil mencengkeram pahanya dan mengerang kesakitan. Benda apa yang menusuk pahaku? Tokia tercengang sejenak menusuk paha. Mungkinkah itu jarum perak senjata eksklusif Recha? Reka datang. Untuk sesaat, perasaan Tokia menjadi campur aduk. Tokia berharap Recha menyelamatkannya, tetapi tidak berharap dia menemukan dirinya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pergi? Ketika sedang ragu, sosok yang familiar muncul di hadapan Tokia. Tokia tidak bisa menahan air matanya dan membiarkannya mengalir dengan bebas. Reka datang. Pria yang paling dia sayangi akhirnya muncul. Jalan gunung di sini rusak dan sempit. Mobil Reka tidak bisa masuk, jadinya ia datang dengan berjalan kaki. Tubuh dan wajah Recha dipenuhi dengan noda darah yang tergores oleh dahan dan bebatuan. Pakaiannya robek dan berkeringat deras. Dia tampak menyedihkan. Bisa dibayangkan betapa buru-buru dan sulit jayan yang Recha lalui. Tidak peduli betapa tegar hati Reka, ketika melihat kekasihnya, ada rasa pilu di hatinya. Recha mengambil langkah tegas menghampiri Tokia dan memeluknya. Sayang aku, awalnya Recha ingin memarahi Tokia, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakannya. Tokia yang sekarang seharusnya lebih sedih dari dirinya. Tokia tidak bisa mengendalikan emosinya dan menangis terseduh-seduh. Penampilan menyedihkan pria ini membuat Tokia merasa sedih. Ayo pulang. Ribuan kata Reka akhirnya menyatu menjadi kalimat ini. Pulang. Hati Tokia tersentuh. Tokia ingin kembali ke rumah kecil yang manis dan indah itu, tetapi tidak bisa. Reka, aku tidak bisa pulang bersama. Ujar Tokia tiba-tiba mundur menjauhi Reka. Cepat pergi sana. Aku takut tidak bisa mengendalikan emosi aku dan pulang bersamamu. Tokia, apa yang terjadi? Tanya Recha mengernyitkan alis. Recha, cepat pergi, tidak usah pedulikan aku. Wu, wu, wu. Tangis Tokia semakin kuat. Aku akan menyakitimu kalau pulang bersamamu. Tapi, Recha masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi si Nicholas bajingan tiba-tiba meraung. Pulang, mimpi saja. Barusan kamu yang melukaiku, kan? Kalau aku tidak mematahkan kakimu, maka margaku bukan Cloud. Bab 929. Rahasia Tokia yang dia sembunyikan. Reka tiba-tiba menjadi marah ketika melirik Nicholas. Beraninya menyentuh wanitanya. Cari mati. Reka langsung menendang perut Nicholas. Nicholas terpental dan jeritannya bergema di pegunungan. Sialan, tidak akan kubiarkan kamu keluar dari gunung hari ini. Reka mengabaikannya. Dia meraih kedua tangan Tokia dan tidak ingin melepaskannya meski Tokia meronta. Recha, lepaskan aku akan menularkan penyakit padamu. Penyakit? Penyakit apa? Tanya Reka. Tokia tahu tidak ada gunanya dirinya meronta. Dia hanya bisa menghela napas. Recha, temani aku melihat pemandangan ini. Ujar Tokia. Oke. Keduanya duduk berdampingan di atas batu besar. Bayangan keduanya terlihat sangat panjang. Seluruh gunung berwarna kuning keemasan dan seperti negeri dongeng. Recha, aku menderita leukemia dan akan mati karena penuaan dalam waktu singkat. Ujar Tokia tersedak, dan penyakit ini bisa menular. Aku tidak ingin kamu melihatku sakit dan tidak ingin menularkan penyakit itu padamu, jadi, leukemia. Mana mungkin. Sejak 1980-an, penyakit ini menghilang tanpa jejak. Ujar Recha tercengang. Selain itu raut wajahmu terlihat baik dan tidak terlihat sakit sama sekali. Reka meraih pergelangan tangan Tokia dan memeriksa denyut nadinya dengan serius. Tokia, percayakah kamu dengan keterampilan medisku? Tanya Reka. Percaya, angguk Tokia. Tokia pernah melihat Reka menyembuhkan stroke dan kelainan otak dengan mata kepalanya sendiri. Keterampilan medis Recha sangat hebat, percayalah padaku.
Tubuhmu sangat sehat dan tidak ada sakit apapun. Apalagi leukemia. Ujar Recha, ada satu hal yang tidak Recha katakan. Tokia terkena progeria dan itu adalah progeria yang belum pernah dia temui. Namun, entah bagaimana racun ini terurai secara alami di tubuh Tokia dan hanya tersisa sedikit. Racun ini sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Bagaimana mungkin? Tanya Tokia tidak percaya. Dokter Wang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik dan rumah sakit di Midgar telah mengkonfirmasi bahwa aku menderita leukemia. Tokia, itu mungkin tipuan. Ujar Reka dengan serius. Karena entah kenapa Dokter Wang dan dokter di sana menghilang. Pasti ada orang yang menghasut mereka untuk membohongimu dan membiarkanmu meninggalkanku secara sukarela. Keterlaluan, ini sungguh keterlaluan. Dokter tua ini, kenapa bisa mereka menggunakan keterampilan medis sebagai alat untuk menyiksa orang? Ujar Tokia dengan wajah pucat, mereka adalah aib bagi dunia kedokteran. Jangan khawatir Tokia, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Hibur Recha, aku pikir seumur hidup ini tidak akan melihatmu lagi. Ujar Tokia terisak sambil memeluk Reka. Senang memilikimu. Tokia, ayo kita pulang. Ujar Reka mengelus rambut panjang Tokia. Iya. Keduanya saling berpegangan tangan seakan takut yang lain akan menghilang begitu melepaskan tangan. Tetapi sebelum mereka pergi, Nicholas memimpin puluhan penduduk desa untuk mengepung Reka dan Tokia. Dasar sialan. Kamu pikir bisa pergi begitu saja setelah memukulku? Cibir Nicholas. Berikan 200 juta untuk biaya pengobatan dan biarkan gadis itu menemaniku selama 1 malam, baru aku akan membiarkanmu pergi. Bab 930. Terkepung di gunung. Berisik. Reka merasa kesal. Dia menjentikkan lengannya sesuka hati dan serangkaian jarum perak ditembakkan mengenai titik nyeri sekelompok orang itu. Aduh. Jeritan seperti membunuh babi bergema di pegunungan untuk waktu yang lama. Para penduduk yang mengelilingi tercengang. Jarum perak itu sangat kecil dan cepat, sehingga penduduk desa tidak melihat jarum perak itu. Mereka hanya melihat pria itu melambaikan tangannya. Kemudian Nicholas dan yang lainnya terjatuh ke tanah dan meraung kesakitan. Pria itu pasti menggunakan sihir untuk menyerang Nicholas. Gadis yang muncul di sini secara misterius memang aneh dan suaminya juga sangat kuat. Tokia kelelahan selama beberapa hari ini dan tertidur di dalam mobil. Meski tertidur, kedua lengan Tokia tetap melingkari lengan Reka. Ponsel Recha berdering dan ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Sky Team, Bloody Wolf. Kak, aku sudah menemukan 2 dokter yang kamu cari. Ujar Bloody Wolf. Di mana tempatnya? Awasi mereka, aku segera tiba. Ujar Reka. Baik, sesampai di rumah, Reka menggendong Tokia ke tempat tidur. Setelah Tokia tertidur, Recha dengan hati-hati pergi menemui Bloody Wolf. Recha menemui Bloody Wolf di tempat berlindung dari Born yang ditinggalkan. Bloody Wolf, Lone Wolf, Lonely Wolfie dan lainnya memiliki kulit yang berbeda. Bloody Wolf memiliki kulit tipis dan lembut, bahkan terlihat tampan dan lebih halus dari wanita. Kak, aku sangat merindukanmu, ujar Bloody Wolf tampak semangat melihat kedatangan Recha. Sudah begitu lama kamu tidak pergi melihatku. Kalau tidak kamu ubah sikap banci kamu itu, jangan temui aku seumur hidup ini. Ujar Reka dengan serius. Baik, aku janji akan lebih maskulin dari kakak. Ujar Bloody Wolf terkikik, jangan banyak omong kosong, mana 2 dokter yang kusuruh tangkap? Tanya Recha, di dalam, jawab Bloody Wolf menunjuk ke dalam ruangan. Mereka berdua pergi jauh ke dalam ruangan dan akhirnya melihat 2 dokter itu. Saat ini, tubuh kedua dokter ini memar dan tampak menyedihkan. Mereka meringkuk di sudut dan menggigil ketakutan. Setelah melihat Recha, ketakutan di wajah kedua dokter ini menjadi lebih kuat. Katakan siapa yang menyuruhmu salah mendiagnosis istriku, Tokia. Tanya Recha dengan lugas. Aku tidak salah diagnosis, ujar dokter rumah sakit kota Midgard gagap.
Aku hanya mengatakan yang sebenarnya berdasarkan laporan pengujian, Reka tampak tidak sabar. Dia mengeluarkan pistol dari Bloody Wolf dan menembak kepalanya. Pong! Suara tembakan terdengar keras. Dokter itu jatuh ke tanah dan darah segar mengalir deras membentuk mawar merah cerah. Ekspresi Dokter Wang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik menjadi pucat ketakutan. Gila, orang ini gila. Menembak dan membunuh orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Ini sudah abad ke-21, kenapa masih bisa ada orang yang begitu merajalela? Kalian berdua hanya punya satu kesempatan. Ujar Reka menodongkan pistol ke kepala Dokter Wang. Dia tidak menghargai kesempatan ini, bagaimana denganmu? Aku katakan, Dokter Wang sangat ketakutan dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia mengatakan semuanya, Tuan Apex yang menyuruhku melakukan ini. Dia lebih dulu memberi Nona Tokia progeria, kemudian memintaku salah mendiagnosis Nona Tokia menderita leukemia. Tuan Apex ingin memaksa Nona Tokia menjauh darimu dan membuatmu menderita karena cinta. Recha menyingkirkan pistol dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tuan Apex yang berada di sisi Old Master, ternyata dia dalangnya. Dokter Wang memohon dengan getir. Tuan Recha, aku sudah mengatakan semuanya, kumohon ampuni aku mempunyai orang tua dan anak, aku tidak boleh mati.